Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kaji kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk UTS pembangkit listrik 2. Saya sendiri Muhammad Nur Wicaksono dengan NIM 4232101059. Lalu ada David Simon dan lalu ada Fadila Salsabilah. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Fadila Salsabilah. Untuk Fadila Salsabilah, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Farda Salsabila dengan NIM ujung 60. Eh, baik, saya akan menjelaskan di sini tugas ATS dengan mata kuliah pembangkit listrik 2, yaitu Project Assignment Large Scale On-Grid Solar PV using PVC Software. Nah, di sini tertera sebagaimana kriteria yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Bapak Lalu Kaisar Wisnu. Bisa dibaca untuk di sini A, B, C, D, E, F-nya. Untuk mempersingkat waktu, akan saya lanjutkan saja untuk pengambilan data. Nah, di sini untuk pengambilan data, kita perlu tahu dulu eh, Global Solar Atlas. Nah, apa sih si Global Solar Atlas ini? Global Solar Atlas ini adalah sebuah platform online yang menyediakan data radiasi matahari dalam bentuk peta, grafik, dan tabel secara global. Nah, sebagaimana kriteria tadi di pertama project assignment itu untuk GHI yang kita gunakan itu minimal 2000 kWh per meter kubik. Dari sini untuk daerah yang kami pilih yaitu ada daerah Anyar, daerah Nusa Tenggara Barat mendapatkan GHI sebesar 2088,8 kWh per meter kubik. Nah, berarti sesuai dengan batas minimal yang diberikan. Dan lanjut, nah di sini ada peta ESDM ketenaga listrikan. Apa sih peta ESDM ini? Terus gunanya apa? Nah, berdasarkan kriteria dari proyek assignment ini, nah jarak dari lokasi yang kita pilih dengan gardu induk itu tidak boleh lebih dari 2 km. Nah, berdasarkan pengukuran dari peta ESDM ketenaga listrikan ini, jarak yang kami gunakan berdasarkan koordinat eh, daerah Anyar tadi mendapatkan jarak 1,77 km, berarti kurang dari 2 km. Dan dapat eh, itu artinya sesuai dengan kriteria minimum dari yang diberikan oleh dosen. Lalu lanjut. Nah, ada juga nih yang harus diperhatikan sesuai kriteria tadi, yaitu ini adalah peta interaktif KLHK. Nah, Eh, untuk membangun PLTS ini, lokasi yang kita pilih tidak boleh berada di hutan lindung atau kawasan konservatif. Dan di sini, berdasarkan peta interaktif KLHK ini, ada warna-warna nih, warna-warna pada lokasi-lokasi ini, dan ini adalah keterangan dari warna-warna pada peta ini. Nah, berdasarkan lokasi yang kami pilih pada peta ini ditunjukkan bahwa lokasi kami berada pada warna putih, yaitu area penggunaan lain, berarti tidak berada pada hutan lindung dan kawasan konservatif, berarti aman untuk pembangunan PLTS. Selanjutkan, lalu ini ada Google Earth Pro. Nah, Google Earth Pro ini apa sih? Baik, Google Earth Pro ini merupakan sebuah software berupa globe virtual yang berisi pemetaan bumi berdasarkan gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan globe, dan berfungsi untuk melihat gambaran lokasi daerah yang ditentukan. Dan berdasarkan kriteria juga, itu satu kriteria yang kami gunakan itu sebesar satu paling bagus untuk latihan untuk ini itu adalah 1 megawatt peak atau sama dengan 1 hektar. Nah, berdasarkan lokasi yang kami gunakan, didapatkan ini untuk luas parameter yang kami dapatkan itu adalah 1,4
90,41 meter dengan area 14,16 hektar. Berarti cukup luas ya dan dapat digunakan untuk PLTS ini. Nah, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Fadilah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh David Simon. Untuk David Simon, saya persilakan. Nama saya David Simon dengan 4232 Di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan proyek sama. Di sini ada judul proyeknya. Geografis saja itu menentukan lokasi titik koordinat proyek ini. Dan di sini juga metode cuaca dengan PSI 81 di tahun 2016 sampai 2021. Dan nilai albedonya 0,20. Dan di sini ada orientasi bidang PI di 13 derajat dan azimutnya 0 derajat. Dan jumlah modul 1480 unit, daya total 16, mega MWP, 3 dimensi di sini tidak ada. Dan jumlah inverter 6 unit, total MWAC dengan rasio daya inverter sebesar 1212 26 juta 807 spesifik produk spesifik 1667 kWh KWP per tahun 82,35%. Gambar ini adalah untuk melakukan bagian dari laporan simulasi PSCS karakteristik area FB pabrik. Namun fakturnya dari generik 60 NB per 60. Unit power P modelis 48.400, 8 panelnya 16,00 MWP, modulisnya 2024 kali PMPP PMPP-nya MWP, UPP-nya tegangannya 611 volt, arusnya 207 ampere, total V power nominal 15.998, 48.480, modulus area 80.396, kel area 73.306. Model inverter yang dipakai general sama, nominal unit power 2.200 kW AC, memakai 6 unit, number of inverter 13, operasi tegangan mencapai dari 570 sampai rasionya DC/AC mencapai DC/AC 1,21 dan di per M2K koefisiensi termal untuk modul mencerminkan atau UV atau angin 0,0 tidak tercocok. Terus di sini variasi hilang 0,2. Di sini 0,2 IM independence angle modifiers, nilai variasi berdasarkan sudut datang dengan kehilangan besar pada sudut lainnya, misalkan dengan faktor IM 0, kehilangan sistem lainnya, kehilangan kabel DC. Restansi 8 0,43 mOhm, variasi kehilangan 1,5 teks kondisi pada kondisi STC, kehilangan 0,2, kehilangan kualitas modul 0,8% dan berikutnya detail inverter losses, di mana out
EOT ini menunjukkan total energi hasil dari inverter setiap bulan. Januari inverter menghasilkan 1.938 kWh dan total tahunnya mencapai 26.908.000. Terus di sini ada efisiensi efisiensi inverter dalam persen untuk semua bulan. Efisiensi 3% menunjukkan kinerja inverter yang cukup baik in loss kWh. Inilah jumlah hilangnya akibat efisiensi inverter yang kurang yang kurang kurang dari 34.809 kWh energi yang hilang. Total kerugian inverter tahunan adalah 202 kWh. IL over kWh energi hilang yang selama operasi normal inverter, termasuk kerugian operasi standar yang terjadi pada inverter bekerja pada bulan Januari. Kerugiannya 32.800 tahunan adalah 457,058 kWh. Kerugian energi terjadi di bawah daya minimum P minim. Nilai ini umumnya rendah atau kerugian seperti pada 0,9 April 43 kWh. Energi melampaui daya maksimal Pmax. Sebagian besar bulan tidak menunjukkan kerugian pada kategori. Bisa dilihat kerugian hilang kini merupakan kerugian sebesar 1.030 kWh dan totalnya 30.314 kWh. IL yang terlalu tinggi, Vmax semuanya bulan menunjukkan 0,00 kWh, menandakan tidak ada kerugian yang pada kategori ini. IL max kWh sama juga seperti ada yang hilang. Lanjut. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dengan NIM 4232101059. Di sini saya akan menjelaskan tentang main grafik. Oke, berdasarkan tabel yang terbentuk dari running PVSys, dapat dilihat bahwa tingkat GHI disusun dalam 1 tahun dan terlihat data terkecil dari grafik berada pada bulan Februari dengan angka 130,5 kWh per meter persegi, dan data terbesar dari grafik berada pada bulan Oktober dengan angka 217,2 kWh per meter persegi. Dan diketahui total dalam 1 tahun berkisar 2004,0. DIV pada bulan Januari hingga Desember mengalami nilai yang berubah dari yang terkecil pada bulan Mei, yaitu 56,57, dan terbesar pada bulan Desember 89,86. Untuk itu, jumlah per tahun pada data ini adalah 871,67. Selanjutnya ada temperatur ambien. Pada tabel di atas, dari bulan Januari, temperatur terkecil pada bulan Juli sebesar 26,06 dan tertinggi pada bulan Oktober yaitu sebesar 27,91, dan dalam setahun memiliki rata-rata yaitu 27,07. Selanjutnya ada Globik Inch dalam terbesar pada bulan Oktober sebesar 206,3 dan yang terkecil pada bulan Februari yaitu 126,0, dan dalam setahun memiliki nilai 2034,6. Lalu ada Globe F juga memiliki nilai terbesar yang terjadi pada bulan Oktober dengan nilai 206,3 dan yang terkecil pada bulan Februari yaitu 122,0. Untuk dalam setahunnya memiliki nilai sejumlah 1980,9. Adapun rasio nilai yang dapat kita lihat dari yang terbesar pada bulan Juni sebesar 0,835 dan terkecil pada bulan Oktober sebesar
0,811. Oke, selanjutnya di sini ada diagram PV loss. Ya, ini adalah merupakan tampilan diagram PV loss dari PVSys. Pada diagram rugi-rugi, dengan memahami faktor-faktor kerugian ini, perancangan sistem PLTS dapat melakukan evaluasi dan perancangan yang lebih spesifik untuk meminimalkan kerugian energi yang diproduksi dan meningkatkan efisiensi dari hasil produksi energi listrik sistem PLTS. Dengan memilih modul PV yang memiliki efisiensi yang lebih tinggi atau melakukan perawatan yang rutin untuk memastikan komponen berfungsi sesuai dengan fungsinya, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi konversi dari energi. Selanjutnya ada diagram hasil grafik daily input atau output dari power distribution. Berdasarkan grafik yang ditampilkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap harinya grafik memiliki nilai yang cenderung meningkat. Terlihat pada awal grafik menunjukkan nilai kurang dari 110 dan sampai tertinggi yang berada pada 8,2. Lalu ada gambar atau grafik sistem output power distribution. Terlihat pada gambar yang ditampilkan bahwa grafik tersebut mengalami fluktuasi dengan rentang jarak yang berdekatan sehingga cukup sulit untuk penulisan menyatakan nilai secara detail terhadap grafik yang ada. Yang dapat terlihat pada gambar bahwa grafik tertinggi terjadi pada angka 120.000 kW. Baik, jadi berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PLTS on-grid di daerah cabang Lamenta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan kapasitas pembangkit 25.963 MWP, dengan luas area sekitar 13 hektar, didapatkan hasil setelah dilakukannya running pada software PVSys bahwa perancangan PLTS on-grid ini membutuhkan sebanyak 66.000 unit PV modul yang berkapasitas 390 WP dengan tegangan 26 V. PV modul yang bermerek Longi Solar tipe LR5. Kemudian PLTS ini juga membutuhkan inverter sebanyak 10 unit yang dimana memiliki kapasitas 2200 kW yang memiliki rentang tegangan 570 hingga 950 volt dengan frekuensi di 50 atau 60 Hz dengan merek SMA tipe Sunny Central. PLTS ini dapat digunakan untuk membantu dalam penghematan penggunaan energi listrik dari PLN dan juga meningkatkan pemakaian sumber energi baru terbarukan secara optimal. Dengan adanya simulasi ini dapat membantu penulis dalam melakukan perancangan desain PLTS seefisien mungkin, baik dari segi PV modul dan inverter yang dipakai dan juga performance ratio yang didapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.